Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Lentera Merah, sebuah kisah yang berjudul Misteri Kuntilanak Kembar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu harus mati, Gantari. Suara lantang itu menggema di ruangan dengan penerangan samar-samar dari seseorang yang sedang menghunus pisau di tangannya. Kenapa? Apa salahku? Tanya wanita muda bernama Gantari yang menjadi target sasaran orang itu. Karena Nyai suka sama kamu, jawab orang itu. Nyai siapa? Apa hubungannya denganku? Tanya Gantari tidak mengerti. Nanti saja kau tanyakan langsung ke Nyai. Sekarang rasakan ini. Orang itu segera menghujamkan pisau secara bertubi-tubi ke tubuh wanita muda yang malang itu. Ah! Gantari menjerit pilu sambil memegangi perutnya yang sobek. Darah segar menetes dari pisau yang baru saja dicabut dari tubuh wanita muda yang malang itu. Gantari berusaha kabur dari sana, tapi sayang, tenaganya habis ketika menepi di dinding ruangan tempat cermin besar dengan ukiran kayu jati tergantung. Telapak tangan Gantari yang penuh dengan darah itu menempel di permukaan cermin. Tiba-tiba saja darah yang menempel itu terserap masuk ke dalam cermin. Dari dalam cermin keluar kepulan asap disertai tangan keriput berbau busuk dengan kuku-kuku panjang yang tajam. Dengan cepat, tangan itu menyambar leher Gantari. Lepaskan! Suara Gantari tercekat. Dia bisa melihat dengan jelas sosok apa yang ada di dalam cermin itu. Wajahnya sangat menyeramkan, dengan kulitnya keriput, pucat, dan lingkar hitam di sekeliling matanya yang putih. Banyak luka membusuk di wajah makhluk itu yang mengeluarkan bau sangat menusuk, serta terlihat beberapa belatung merayap-rayap di sana. Rambutnya berwarna hitam keputihan dengan panjang sampai mata kaki. Aroma busuk bercampur anyir keluar dari sosok makhluk misterius itu. Ini persembahanku untukmu, Nyai. Dia seorang perawan yang masih suci, ujar orang itu. Bagus, sesuai perjanjian kita, aku terima tumbal darimu ini. Terdengar suara serak yang parau dari dalam cermin, disusul terhisapnya tubuh Gantari masuk ke dalam cermin itu. Tidak. Terdengar suara jeritan pilu Gantari yang semakin samar, lalu akhirnya menghilang. Brak. Terdengar suara pintu didobrak, disertai munculnya seorang wanita muda yang lain. Tapi jelas, dia sudah terlambat untuk menyelamatkan Gantari. Mengapa kau kesini, Gayatri? Tanya orang itu. Biadab, di mana Gantari? Amuk wanita muda yang baru masuk itu. Namanya adalah Gayatri, saudara kembar Gantari. Gantari melihat ada banyak ceceran darah segar di mana-mana. Perasaannya jadi tidak enak karena tadi dia juga mendengar suara jeritan pilu Gantari sebelum mendobrak masuk ke ruangan itu. Kalau kau ingin tahu di mana Gantari, aku akan membuatmu menyusulnya. Orang itu benar-benar sudah gelap mata setelah menghabisi Gantari dan menumbalkannya untuk sosok misterius di balik cermin. Sekarang dia ingin menghabisi nyawa Gayatri juga. Gayatri berusaha melawan saat orang-orang itu menyerangnya secara membabi buta. Sayangnya tenaganya kalah kuat dan harus merasakan hujaman pisau dari tangan orang itu. Kenapa? Tanya Gayatri sambil menatap orang itu penuh kebencian. Tangannya berusaha menekan luka di perutnya yang robek. Karena aku juga akan menumbalkanmu seperti aku menumbalkan Gantari. Orang itu berkata dengan dingin. Lalu tertawa, dia menjambak rambut Gayatri yang sudah tidak berdaya dan menyeretnya ke arah cermin yang tergantung di dinding. Orang itu lalu memaksa telapak tangan Gayatri yang berlumuran darah untuk menempelkan ke permukaan cermin.
Kejadian yang sama seperti yang dialami Gantari terulang. Darah Gayatri kini terserap oleh cermin itu dan memunculkan tangan dari makhluk gaib misterius penunggu cermin. Dengan cepat tangan itu menyambar leher Gayatri. "Kurang ajar, berani sekali kalian mengotori cerminku." Gerak sosok menyeramkan di dalam cermin sambil melepaskan cekikannya dari leher Gayatri. "Apa maksud Nyai? Tumbalku kali ini adalah Gayatri, saudara kembarnya Gantari. Mereka sama saja, jadi apa salahnya dia bisa mengotori cermin Nyai?" Tanya orang yang bersekutu dengan makhluk gaib penunggu cermin itu. "Dia sudah tidak suci lagi, dia kotor. Kalau aku menerima tumbal yang sudah kotor, aku akan binasa." Amuk makhluk penunggu cermin. Rambut panjangnya tiba-tiba bergerak sendiri dan keluar dari dalam cermin. Rambut itu melilit leher Gayatri dan mencekiknya. Gayatri berusaha menyingkirkan rambut itu dari lehernya, tapi semakin Gayatri berusaha, rambut itu malah semakin kuat mencekiknya, sampai-sampai Gayatri tidak bisa bernapas dan akhirnya tewas. Setelah menghabisi Gayatri, makhluk misterius itu kembali menghilang dari dalam cermin. "Sial, siapa yang sudah menodai Gayatri?" dengus orang itu sambil memeriksa keadaan tubuh Gayatri yang sudah tidak bernyawa itu. Karena takut aksi gilanya diketahui oleh warga, orang itu pun memutuskan untuk menyingkirkan tubuh tidak bernyawa Gayatri. Dia pun menghancurkan ubin di sudut lantai kamar itu dan menggali lubang, lalu memasukkan mayat Gayatri ke dalam sana dan menimbunnya kembali. Karena dia belum mempersiapkan semen ataupun ubin baru untuk menambal bagian yang sudah digali itu, dia pun menutup bagian itu dengan memindahkan lemari ke atasnya. Sampai bertahun-tahun kemudian mayat Gayatri tetap bersemayam di lantai ruangan itu dengan rohnya yang terjebak di alam tidak kasat mata. "So bakso!" Anto berteriak sambil memukul-mukulkan sendok ke mangkok. Ini malam pertamanya berjualan di desa itu. Biasanya dia hanya berkeliling di desa sebelah yang jaraknya sekitar 3 km dari desa itu. "Bakso, sini!" Seorang wanita cantik bergaun merah berdiri di depan halaman rumahnya sambil melambaikan tangan ke arah Anto yang sedang mendorong gerobak baksonya itu. Anto tentu saja senang karena mendapat pelanggan pertamanya di desa itu. Sudah dari tadi dia berkeliling tapi belum ada satu warga pun yang dia temui. Entah mengapa kampung itu kalau malam sepi sekali. Dari tadi Anto belum melihat satupun warga yang berkeliaran di luar rumah. "Mau beli berapa porsi, Neng?" tanya Anto saat gerobaknya sudah sampai di halaman rumah wanita cantik itu. "2 porsi, Bang," jawab wanita itu. "Yang 1 porsi lagi buat suaminya ya?" tanya Anto mencoba beramah tamah dengan pelanggan barunya itu. "Bukan, itu buat saudara saya. Saya ini belum menikah, Bang," jawab wanita itu. "Tapi kalau pacar pasti punya kan?" tanya Anto yang semakin so asik. "Belum punya, Bang. Saya ini masih jomblo. Mana ada sih yang mau sama gadis kampung seperti saya?" ujar wanita itu. "Wah, sayang sekali kalau masih jomblo. Abang juga mau kok sama Neng. Kebetulan abang juga lagi jomblo. Bagaimana kalau Neng jadi pacar abang saja?" Anto mulai mencoba menggoda. "Ah, yang bener, Bang. Kalau begitu kita pacaran ya." Wanita itu menanggapi dengan manja. "Serius, Neng? Tapi abang kalau pacarannya suka nakal loh." Anto memandangi wanita cantik di hadapannya itu tanpa berkedip. Otak kotornya langsung membayangkan hal yang tidak-tidak. "Serius, Bang, saya juga suka kok dinakalin. Apa Bang mau nakalin saya sekarang?" tantang wanita itu. Mau, Neng. Tapi ini baksonya bagaimana?" Anto benar-benar sudah tergoda dan kehilangan akal sehatnya. "Itu nanti saja, Bang. Yang penting masuk dulu, ayo." Wanita cantik itu segera menarik Anto masuk ke dalam rumah. Anto merasa tidak ada yang aneh dengan rumah itu. Menurut penglihatannya rumah itu sangat apik dan bersih. Tercium bau bunga melati yang semerbak mengusik hidung Anto. Tapi dia tetap tidak curiga karena memang melihat ada tanaman bunga melati di halaman. Mungkin pemilik rumah memang sengaja memetik bunga-bunga melati itu untuk mengharumkan rumah. "Kita ini di mana, Neng? Saudara Neng mana? Memangnya tidak apa-apa kalau Neng membawa masuk laki-laki ke rumah ini?" tanya Anto. Setelah dia dibawa masuk ke sebuah ruangan. "Ini kamar saya, Bang. Saudara saya sedang tertidur di sana." Wanita itu menunjuk ke arah cermin kuno yang menempel di dinding. "Oh, tidur di kamar sebelah. Ngomong-ngomong, kamar Neng ini kenapa tidak ada ranjangnya?" tanya Anto penasaran.
Saya tidak suka tidur di ranjang, Bang. Saya suka tidur di sana. Wanita itu menunjuk ke lemari yang ada di sudut ruangan. Ah, di lemari? Jangan bercanda, Neng. Mana ada sih orang yang tidur di dalam lemari? Anto sekarang mulai merasa aneh dengan omongan wanita itu. Kalau abang tidak percaya, buka saja lemari itu. Suara wanita cantik itu berubah menjadi sedikit serak dan parau. Anto tidak menoleh ke arah wanita cantik yang ada di belakangnya. Entah mengapa dia malah menyeret langkahnya mendekati lemari yang dimaksud. Sejenak dia sempat ragu untuk membukanya karena tiba-tiba saja merasakan bulu kuduknya merinding. Ngomong-ngomong, nama Neng siapa? Tanya Anto sambil meraih gagang pintu lemari. Gayatri, Bang. Lirih wanita di belakang Anto itu. Karena rasa penasaran lebih kuat dari firasatnya, akhirnya Anto pun nekat membuka lemari itu. Anto berteriak sekencang-kencangnya saat mendapati sesosok pocong dengan kain kafan lusuh berwarna putih kecoklatan berdiri di dalam lemari itu. Wajah pocong itu membusuk dengan borok yang masih basah berbau busuk serta dirayapi belatung. Pocong itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan darah berwarna hitam pekat tepat ke wajah Anto. Anto menjerit ketakutan dan mencoba berbalik untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya langkahnya dihadang oleh wanita cantik bergaun merah yang mengaku bernama Gayatri itu. Sekarang Gayatri telah berubah menjadi sosok menyeramkan. Wajah cantiknya telah berubah menjadi pucat pasi dengan luka menganga berbelatung di pipinya. Rambut halus tergerainya juga sudah berubah kering meranggas. Ditambah lingkaran menghitam di sepanjang netra yang kini sudah tidak ada bola matanya itu, dia juga kuku panjang menghitam yang tajam. Seret. Sosok kuntilanak merah itu melukai Anto dengan kuku-kuku tajamnya. Hanya sekali Anto berteriak sebelum lidahnya tercekat. Bibirnya membeku tidak bergerak. Bahkan tubuhnya juga ikut lunglai seketika. Di luar terdengar lolongan anjing yang memegahkan telinga, seolah-olah hewan itu sedang melihat sesuatu yang tidak wajar. Suasana mencekam merayapi rumah yang sekarang sudah berubah menjadi bobrok dan penuh sarang laba-laba itu. Hembusan angin malam yang dingin menyeruak masuk lewat tralis jendela yang terbuka. Bau apek bercampur anyir memenuhi ruangan di rumah itu. Di dindingnya juga penuh bercak darah yang menghitam. Wanita menyeramkan yang merupakan sosok kuntilanak merah itu menoleh ke arah Anto. Ekspresinya dingin tanpa kata. Sejurus kemudian terdengar tawa melengking dari bibirnya yang pucat. Kamu harus mati malam ini. Anto mencoba berdoa sebisanya di dalam hati. Dia menyesal karena sudah menuruti hawa nafsunya untuk menerima ajakan wanita yang baru dikenalnya. Wanita bergaun merah dengan wujud seperti kuntilanak itu memalingkan pandangannya dari Anto. Sekarang dia berdiri di depan cermin tua yang ada di ruangan itu. Cermin itu memiliki bingkai dari ukiran kayu jati dengan kepala patung berwajah wanita di ujung atas bingkainya. Benar-benar sangat unik, sekaligus misterius. Anto bisa melihat dengan jelas pantulan makhluk itu di cermin. Mereka memiliki wujud yang sama, hanya saja yang terlihat di cermin itu bergaun putih. Tiba-tiba saja Anto merasakan tubuhnya terseret ke arah cermin. Dia mencoba bergerak dan berteriak, tapi semua itu sia-sia. Anto benar-benar sudah lumpuh tidak berdaya. Lolongan anjing di luar semakin kencang, seolah bisa merasakan apa yang dialami Anto itu. Telapak tangan Anto yang sudah dilumuri darah itu menempel ke cermin, seakan memiliki kekuatan besar dari dunia lain. Cermin itu dengan kuat menghisap tubuh Anto dan menelannya. Anto menjerit histeris, seolah merasakan kesakitan yang teramat sangat. Sekarang tubuh Anto benar-benar lenyap tidak berbekas. Selain tubuh Anto dilahap oleh cermin itu, kedua sosok kuntilanak menyeramkan dengan warna gaun yang berbeda itu. Tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi cantik kembali. Seakan terlihat jelas bahwa wajah keduanya benar-benar mirip, bagaikan pinang dibelah dua. Tumbal kali ini masih berjaga. Nyai pasti senang. Kau harus mencari 5 tumbal manusia suci lagi agar genap menjadi 7 dan Nyai bisa bebas dari dunia cermin. Sosok kuntilanak bergaun putih yang ada di dalam cermin itu berbicara kepada kuntilanak yang bergaun merah. Bersabarlah, mencari tumbal itu tidak mudah. Apalagi di desa yang penduduknya sedikit ini. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja kuntilanak bergaun merah hilang menembus lemari. Disusul dengan hilangnya sosok kuntilanak putih di pantulan cermin.
Paginya di desa kecil itu terlihat gerobak bakso teronggok di depan halaman rumah tua tidak berpenghuni. Itu adalah gerobak bakso milik Anto. Beberapa warga desa yang melintasi rumah tua itu melihat gerobak bakso yang teronggok, tapi anehnya mereka tidak berani mendekat, malah mempercepat langkahnya melewati rumah itu. Warga desa selalu berusaha menghindari rumah tua itu, sayangnya jalan untuk memasuki hutan harus melewati rumah itu. Sementara warga kampung masih ada yang suka ke hutan, entah mencari kayu bakar, buah-buahan liar, atau bahkan berburu. Beberapa warga yang memasuki hutan untuk mencari kayu bakar tadi kembali lagi setelah mendapatkan apa yang dicarinya. Memang tidak ada yang berani memasuki hutan itu pada saat gelap. Rata-rata para warga hanya beraktivitas saat suasana terang saja. Orang-orang itu heran karena melihat gerobak bakso yang tadi masih ada di depan rumah tua. Tapi mereka tidak berani mendekat untuk memeriksanya. Jadi akhirnya mereka memutuskan melaporkan hal itu kepada Pak Kades. Setelah mendapat laporan dari warganya, Pak Kades dan beberapa orang warga pergi ke rumah tua itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi tidak satupun orang yang berani masuk ke dalam rumah tua itu. Mereka hanya mengintip dari luar saja. Untungnya ada beberapa jendela di rumah itu yang terbuka sehingga bisa mengintip ke dalam. Sayangnya di dalam ternyata tidak ada apa-apa, termasuk pemilik gerobak bakso itu. Kampung yang semula aman dan damai itu tiba-tiba berubah mencekam. Cerita dari mulut ke mulut mulai menyebar mengenai hilangnya pedagang bakso tadi malam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Kades menganjurkan agar para warga sebisa mungkin tidak beraktivitas di luar pada malam hari. Apa betul semalam ada tukang bakso menghilang di rumah tua dekat hutan itu? Joko membuka percakapan dengan Kuncoro, sahabatnya, saat sedang bermain di pinggir sungai sore itu. Iya, kata bapakku hanya ada gerobaknya yang tertinggal di depan rumah tua itu. Orangnya tidak tahu menghilang entah kemana. Kuncoro membenarkan. Jangan-jangan diculik hantu penunggu rumah tua itu. Kan kabarnya rumah itu dihuni sosok kuntilanak. Joko menerka-nerka. Tiba-tiba saja wajah Joko disiram seseorang yang juga sama-sama berada di pinggir kali. Wes, jangan bicara sembarangan, tegur Sri yang juga berada di pinggir kali itu. Dia sedang mencuci pakaian di sana. Memangnya aku bicara sembarangan apa, Sri? Menurutmu tukang bakso itu hilang kemana kalau bukan diculik sama kuntilanak penunggu rumah tua itu? Joko membela diri. Kamu ini, Jok, kayak pernah lihat saja ada kuntilanak di rumah tua itu. Paling juga kalau malam kamu tidak berani ke sana. Memangnya kapan kamu melihatnya? Dalam mimpi? Ledek Kuncoro. Ya, aku memang tidak pernah melihatnya, tapi aku mendengar cerita itu sudah dari lama. Kalian juga pasti pernah dengar, bukan? Joko mengingatkan kepada kedua sahabatnya yang sama-sama berusia 17 tahun itu. Memang ada urban legend di kampung mereka tentang sosok kuntilanak kembar penunggu rumah tua di pinggir hutan. Iya sih. Itu kan sudah cerita urban legend di sini, tapi sepertinya di antara kita belum ada yang pernah melihatnya secara langsung, bukan? Sri membenarkan sambil membereskan baju-baju yang sudah dicucinya dan memasukkannya ke dalam keranjang anyaman bambu. Bagaimana kalau kita malam ini ke sana untuk menyelidikinya? Tiba-tiba saja terbesit ide itu dari mulut Joko. Gila kamu, Jok, itu cari mati namanya. Protes Kuncoro tidak setuju. Idenya Joko itu boleh juga. Aku juga penasaran sebenarnya ada apa di rumah tua itu kalau malam hari. Sri malah setuju dengan Joko. Aku tidak mau ikut-ikutan, kalian berdua saja yang ke sana. Kuncoro tetap tidak setuju. Sri, ayo cepat pulang, sebentar lagi senja. Terdengar suara wanita tua yang memanggil Sri sambil berjalan ke tepi sungai. Dia adalah Mbah Parmi, neneknya Sri. Iya Mbah, ini juga nyucinya sudah selesai, jawab Sri. Memang dia selalu mencuci di sore hari karena pagi sampai siang dia harus sekolah di desa sebelah. Aku pulang duluan ya, soalnya sudah dijemput sama mbahku. Sri berpamitan dengan kedua sahabatnya, lalu mulai berjalan mengikuti Mbah Parmi. Anehnya Mbah Parmi malah mengajak Sri melewati rute lain, bukannya rute yang biasa mereka lewati untuk pulang ke rumah. Kita mau kemana, Mbah? Tanya Sri heran. Ke pinggir hutan. Tadi Mbah meninggalkan kayu bakar yang sudah Mbah kumpulkan di sana, jawab Mbah Parmi beralasan. Loh, memangnya tidak dibawa sekalian waktu Mbah menjemputku ke sungai? Tanya Sri yang merasa agak bingung. Jalanan ke sungai itu kan berliku-liku, Mbah tidak kuat, Sri. Mbah Parmi beralasan. Sri percaya saja dengan alasan neneknya itu,
mereka pun pergi ke pinggir hutan tempat kayu bakar Mbak Parmi ditinggalkan. Tentu saja, untuk ke sana harus melewati rumah tua yang angker. "Loh, kayu bakarnya kok ada di situ ya?" seru Mbak Parmi sambil menunjuk ke arah tumpuk kayu bakar yang ada di teras rumah tua yang angker itu. "Masa itu kayu bakar punya Mbah? Mungkin punya orang lain kali, Mbah," Sri menanggapi. "Itu memang kayu bakar punya Mbah, Sri." "Ya sudah, Mbah tunggu di sini saja, biar Sri yang mengambilnya." Sri menawarkan diri. Dia merasa kasihan melihat neneknya yang sudah tua itu. Makanya Sri sangat rajin membantu neneknya. Dari mencuci, memasak, sampai mengangkatkan kayu bakar. Sementara sore perlahan berganti senja. Langit yang tadi cerah sekarang mulai memerah. Sri tahu kalau rumah yang sedang didatanginya itu adalah rumah tua yang terkenal sangat angker dan tidak ada seorang warga pun yang berani mendekat. Tapi apa boleh buat, dia terpaksa karena neneknya sudah bersusah payah mengumpulkan kayu bakar. Sri pikir mungkin neneknya yang lupa meninggalkan kayu bakar di sana. "Sri!" Terdengar suara lirih yang samar-samar memanggil nama Sri. Suara itu berasal dari dalam rumah. "Siapa itu?" Sri mencoba memberanikan diri bertanya. "Masuklah, Sri." Suara itu kembali terdengar. Sekarang meminta Sri agar masuk ke dalam rumah. Sri terdiam sejenak, seperti terhipnotis. Dia pun melangkahkan kaki menuju ke pintu masuk rumah itu. Tapi belum sempat dia masuk, Sri merasakan tangannya ditarik dengan kasar. "Ayo cepat kita pergi dari sini," ujar Mbak Parmi yang cepat-cepat menarik tangan Sri pergi dari sana. Sri menurut saja. Langit semakin menggelap dan Sri juga tidak ingin berlama-lama di tempat yang menyeramkan itu. "Sudah pergi." Suara lirih yang samar-samar dari dalam rumah itu kembali berucap. Kemudian hening sampai langit jingga berganti gelap. "Kamu ngapain di rumah angker itu, Sri?" tanya Mbak Parmi. "Loh, kan Mbak sendiri yang ngajak ke situ." "Mbak dari tadi mencarimu. Kata teman-temanmu di sungai, kamu sudah pergi sama Mbak. Tapi Mbak sama sekali tidak merasa menjemputmu, apalagi sampai membawa ke rumah angker itu." Mbak Parmi berkata dengan wajah serius. Sri terdiam. Tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding. Kalau tadi yang bersamanya itu bukan Mbak Parmi, jadi siapa? Saat Sri dan Mbak Parmi baru saja meninggalkan rumah angker itu, mereka berpapasan dengan dua orang pemuda. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka dari kota. Bahkan mereka juga membawa kamera seperti ingin merekam sesuatu. Mungkin mereka berdua adalah konten kreator yang mendengar kabar tentang rumah tua angker yang sudah melenyapkan seorang pedagang bakso. Senja pun sudah berganti malam. Sekarang kedua pemuda itu masuk ke rumah angker itu untuk mencari penampakan. Agar lebih dramatis, mereka bahkan menayangkan itu secara langsung. Tentu saja keadaan di dalam rumah angker itu sudah bisa disaksikan banyak orang yang menonton siaran langsung itu. Memang tidak ada apa-apa di sana selain ruangan pengap dan dipenuhi sarang laba-laba. "Hai guys, sekarang kami sudah masuk ke dalam rumah angker ini. Gak ada apa-apa di sini, guys. Kira-kira di mana ya tukang bakso itu menghilang? Sepertinya di sini." Sambil terus menayangkan siaran langsung, salah seorang konten kreator itu membuka ruangan tempat cermin kuno berada, diikuti oleh temannya yang memegang kamera. "Kami merasakan hawa-hawa gaib di ruangan ini, guys. Lihat nih, bulu kuduku sampai merinding." Konten kreator itu berbalik ke depan kamera dan memperlihatkan lengannya. "Shh, shh." Terdengar suara aneh dari balik tembok tepat di mana cermin tua itu berada. "Dengar gak tadi? Ada suara, guys." Pemuda itu malah bersemangat dan pergi ke depan cermin. Sementara temannya yang memegang kamera terus mengikuti. Tiba-tiba saja para penonton yang menyaksikan siaran langsung itu mendapati layar gelap disertai suara jeritan dari kedua pemuda itu, dan siaran langsung pun berakhir. Esoknya jagat maya dihebohkan dengan kejadian semalam. Tapi banyak yang meragukan kebenaran siaran langsung semalam itu karena memang banyak konten kreator yang suka membuat video rekayasa. Semalam aku nonton siaran langsung dari konten kreator yang terkenal suka mengeksplor tempat-tempat angker. Dia berani loh ke rumah tua angker di pinggir hutan itu." Joko berbicara kepada kedua sahabatnya, yaitu Kuncoro dan Sri. Seperti biasa, setiap sore mereka berkumpul di tepi sungai. "Aku juga kemarin sore menjelang senja ke rumah angker itu. Aku sempat berpapasan dengan dua pemuda dari kota itu," ungkap Sri. "Jadi kedua pemuda itu memang masuk ke rumah angker itu? Aku pikir itu hanya rekayasa."
Soalnya aku sendiri tidak tahu keadaan di dalam rumah angker itu, Kuncoro menanggapi. Iya, aku tidak mungkin salah lihat. Lagi pula aku kemarin juga sempat masuk ke halaman rumah angker itu, bahkan ke terasnya, dan aku mendengar ada suara samar-samar dari dalam rumah memanggil namaku, ungkap Sri. Kamu serius, Sri? Untuk apa kamu ke rumah angker itu? Nekat sekali. Kuncoro melotot tidak percaya. Dibawa sama makhluk halus yang menyamar jadi mbahku, jawab Sri apa adanya. Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana untuk membuktikan sebenarnya ada apa di dalam rumah angker itu? Tiba-tiba saja Joko mengungkapkan ide liarnya. Gila kamu, Jok, itu sama saja dengan bunuh diri. Aku tidak mau, tolak Kuncoro. Aku mau, aku juga penasaran ada apa di dalam rumah itu. Sri malah terlihat bersemangat. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Tiba-tiba saja ada seorang pria parubaya menegur ketiga remaja itu. Ternyata dia adalah Pak Kades yang bernama Suroso. Tidak ada apa-apa Pak Kades, teman-teman saya hanya bercanda, Kuncoro segera menjawab. Aku tahu kalian juga pasti penasaran dengan apa yang terjadi di rumah angker itu belakangan ini. Aku sendiri juga yakin kalau tukang bakso dan 2 orang pemuda dari kota itu menghilang di sana. Sayangnya tadi siang aku sudah memanggil polisi untuk memeriksa rumah itu. Ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Pak Kades bercerita panjang lebar. Kalau bukan di rumah itu, jadi orang-orang itu menghilang kemana? Apa mereka masuk hutan dan tersesat di sana? Tanya Sri penasaran. Aku yakin mereka pasti menghilang di rumah itu. Tepatnya terseret ke alam gaib. Pak Kades memasang wajah yang serius. Jadi tindakan Pak Kades bagaimana? Apakah akan membiarkan saja kejadian seperti ini terulang lagi di kemudian hari? Kasihan orang yang menjadi korban. Joko bertanya dengan lantang. Makanya aku ingin meminta bantuan kalian bertiga untuk menemaniku pergi ke rumah tua yang angker itu nanti malam. Masalahnya para warga tidak ada satupun yang berani untuk menemaniku. Harapanku hanya kalian bertiga. Pak Kades berkata sungguh-sungguh. Saya tidak mau Pak, saya takut. Bagaimana kalau nanti malah saya dan kedua teman saya ini yang jadi korban berikutnya? Kuncoro langsung menolak mentah-mentah. Tenang saja, aku ini punya ilmu kebatinan. Sebenarnya aku ini berguru dengan seorang dukun sakti. Guruku itu sudah memberikan jimat pelindung. Pak Kades memamerkan kalung dari tali berwarna hitam dengan bandulnya berupa kain hitam segi 4 yang entah apa isinya. Pak Kades sih enak punya jimat pelindung, sedangkan kami tidak punya, protes Kuncoro. Tenang saja, aku akan membagikan jimat pelindung untuk kalian. Pak Kades merogoh saku celananya dan mengeluarkan 3 kalung seperti miliknya. Dia lalu membagikan kalung itu kepada Joko, Sri, dan Kuncoro. Saya bersedia membantu Pak Kades. Ini juga demi ketentraman desa kita. Joko setuju tanpa pikir panjang. Dia langsung memakai kalung pemberian Pak Kades itu. Saya juga bersedia, Pak. Sri menimpali dan melakukan hal yang sama seperti Joko. Bagaimana denganmu, Kuncoro? Tanya Pak Kades. Kuncoro menggeleng lemah. Dia masih merasa takut untuk terlibat ke dalam rencana itu. Begini saja, karena aku butuh bantuan kalian dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Aku akan membayar kalian masing-masing 3 juta rupiah untuk menemaniku. Bagaimana? Pak Kades terus saja membujuk Kuncoro. Kali ini diiming-imingi dengan uang. Joko dan Sri tentu saja senang karena mereka akan mendapatkan bonus masing-masing 3 juta. Sementara Kuncoro jadi tertarik dengan tawaran uang itu. 3 juta itu adalah uang yang sangat besar untuk remaja desa sepertinya. Baiklah, saya setuju Pak, ujar Kuncoro akhirnya. Baiklah. Kalau begitu jam 10 malam nanti kita bertemu di simpang jalan menuju ke rumah angker itu. Pasti jam segitu orang tua kalian sudah tidur. Aku harap kalian tidak memberitahukan rencana ini kepada siapapun. Kalian bisa keluar rumah secara diam-diam, entah lewat jendela atau pintu belakang. Pak Kades memberikan instruksi sebelum dia pergi meninggalkan ketiga remaja itu. Malamnya Joko, Sri, dan Kuncoro berkumpul di persimpangan jalan. Pak Kades juga sudah menunggu mereka di sana. Mereka pun segera menuju ke rumah angker yang ada di pinggir hutan. Suara lolongan anjing memecah kesunyian malam, seolah-olah dia sedang melihat penampakan makhluk tidak kasat mata. Tapi itu tidak menyurutkan niat kepala desa dan ketiga remaja itu untuk memasuki halaman rumah angker. Pak Kades memimpin jalan dan mendorong pintu masuk ke rumah angker itu. Terdengar suara berderit saat pintu masuk rumah angker itu terbuka. Dengan bermodalkan senter di tangannya, Pak Kades mulai menyenteri setiap sudut rumah.
Tiba-tiba saja angin berembus kencang dan membuat pintu rumah itu tertutup. Kunchoro yang paling penakut di antara mereka berempat segera berbalik dan berlari menuju ke pintu yang baru saja tertutup itu. Dia mencoba membuka pintunya, tapi tidak bisa terbuka. Terdengar suara tawa yang menyeramkan menggema di dalam rumah angker itu. "Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu, kami tidak takut," tantang Pak Kades sambil menyorot dengan senter ke arah ruangan tempat cermin tua berada. Dia pun melangkah masuk ke sana disusul oleh Sri dan Joko. Kunchoro yang ketakutan ditinggal sendiri segera menyusul masuk ke dalam. Tiba-tiba saja senter yang dipegang kepala desa berkedip-kedip. Padahal sebelum ke sana dia sudah memeriksa senter itu dan memberinya baterai yang baru. Mengapa sekarang seperti hampir kehabisan daya? Hal yang sama juga terjadi kepada senter-senter yang dipegang oleh Sri, Joko, dan Kunchoro. Sampai akhirnya semua senter yang ada di tangan masing-masing mati total. Kret, kret. Sejurus kemudian terdengar suara genteng berderit, disertai jatuhnya genteng-genteng menembus plafon yang sudah jebol. "Ah, aduh, sakit!" Terdengar suara teriakan dari Joko, Sri, dan Kunchoro. Genteng-genteng itu menjatuhi mereka. Joko terkena di kaki dan bahunya, Sri terkena di kaki dan pelipisnya, sementara Kunchoro di kaki dan kepalanya. Akibatnya mereka bertiga jatuh terduduk di lantai. Darah segar mengucur dari luka masing-masing ketiga remaja itu, sementara Pak Kades tidak terluka sedikit pun. Walaupun suasana di rumah itu gelap, tapi kebetulan malam ini adalah malam bulan purnama. Dari genteng-genteng yang jebol itu, cahaya purnama bisa masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja Pak Kades malah mengusap darah di luka Joko, Sri, dan Kunchoro, lalu menempelkannya ke cermin kuno di ruangan itu. "Terimalah persembahanku, Nyai. Dengan ini genap 7 manusia suci yang telah kutumbalkan." Tiba-tiba saja Pak Kades tertawa dengan sangat menyeramkan. Ternyata dia sengaja menjebak Joko, Sri, dan Kunchoro untuk dijadikan tumbal. Darah ketiga remaja itu mulai diserap oleh cermin. Dari dalam cermin muncul sosok kuntilanak berwajah keriput. Wajahnya sangat menyeramkan dengan banyak luka membusuk di wajah makhluk itu yang mengeluarkan bau sangat menusuk, serta terlihat beberapa belatung merayap-rayap di sana, mengeluarkan aroma busuk bercampur anyir. "Cepat bawa ketiga remaja suci itu kepadaku," perintah kuntilanak tua itu. "Ayo, kabur dari sini," Joko berseru kepada Kunchoro dan Sri. Dia merasa kalau mereka sekarang sedang dalam bahaya. Sayangnya karena terluka, ketiga remaja itu sulit sekali untuk kabur. Pak Kades menangkap Kunchoro dan menyeretnya ke arah cermin. Tidak ingin sahabatnya dijadikan tumbal makhluk penunggu cermin, Joko segera menangkap salah satu kaki Pak Kades untuk menahannya. Sri juga berinisiatif untuk menangkap kaki yang satunya lagi. "Dasar anak-anak sialan, lepaskan aku. Jangan halangi urusanku. Aku sudah lama menantikan saat ini. Susah sekali mengumpulkan 7 tumbal orang suci. Sekarang kurang 3 lagi, dan aku yakin kalian bertiga masih perawan dan berjaga." Pak Kades berkata dengan kesal. Ternyata dia adalah dalang di balik semua itu. Tukang bakso dan 2 pemuda konten kreator dari kota juga sengaja dipancingnya untuk datang ke desa itu. Kebetulan saja mereka bertiga masih berjaga, jadi tumbalnya bisa diterima. "Cepat bawa mereka semua kepadaku, Suroso. Aku sudah lapar." Kuntilanak tua itu memerintah dengan suara parau. Dari mulutnya mencuat taring yang sangat tajam. Rupanya tumbal-tumbal yang diberikan Pak Kades bernama Suroso itu akan dijadikan santapannya. Kunchoro yang sedang berada di dalam cengkraman Pak Kades benar-benar ketakutan melihat sosok kuntilanak tua di dalam cermin yang siap memangsanya. Dia pun teringat kalung jimat yang diberikan Pak Kades. Kunchoro segera menarik lepas kalung itu dan melemparkannya ke arah cermin. "Kau pikir itu akan membuatku takut?" Kuntilanak tua itu tertawa dengan menyeramkan. Ternyata Pak Kades menipu ketiga remaja itu dengan kalung yang diakuinya bisa menangkal makhluk gaib. Karena dari tadi kuntilanak tua yang menyeramkan itu hanya berada di dalam cermin, Kunchoro yakin kalau kuntilanak itu pasti tidak bisa keluar dari dalam cermin itu. Makanya dia menyuruh Pak Kades untuk membawa tumbal-tumbalnya ke cermin itu. Walaupun terkenal penakut, tapi di saat-saat genting seperti ini, Kunchoro jadi membangkitkan keberaniannya yang tersembunyi. Dia pun menggigit lengan Pak Kades sekuat-kuatnya. "Wah!" Pak Kades menjerit kesakitan dan melepaskan Kunchoro. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Joko untuk mengambil guci tua yang teronggok di lantai. Tanpa ragu dia langsung menghantamkan guci tua itu ke kepala Pak Kades. Prang!
Guci tua itu pecah di kepala Pak Kades dan membuat pria itu ambruk seketika. Tanpa pikir panjang, Joko, Sri, dan Kuncoro langsung berniat kabur dari sana. Sayangnya tiba-tiba pintu di ruangan itu tertutup sendiri. Joko dan Kuncoro berusaha keras membuka pintu itu. Mereka mencari alat yang bisa digunakan di dalam ruangan itu. Kebetulan sekali di sana ada linggis dan juga cangkul yang sudah tua. Itu bekas Pak Kades yang dulu menumbalkan Gantari dan Gayatri dan menguburkan jasad Gayatri di lantai ruangan itu. Sri masih menghadap ke arah cermin, sementara Joko dan Kuncoro sedang berusaha keras membuka pintu di belakangnya. "Ayo, kesini sayang," panggil kuntilanak tua itu sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Sri. "Tidak sudi, dasar iblis," maki Sri. Tiba-tiba saja lemari di sudut ruangan terbuka dan sosok pocong berwajah busuk melompat dari sana. Tidak cukup di situ saja, dari atas lemari muncul kuntilanak merah yang duduk di sana sambil tertawa cekikikan. Melihat ada dua makhluk mengerikan lain muncul, Joko dan Kuncoro menjadi panik. Tapi mereka terus berusaha membuka pintu itu. Joko bahkan mencoba melantunkan ayat-ayat suci diikuti oleh Kuncoro dan juga Sri. "Panas, panas, diam kalian!" bentak kuntilanak merah penuh amarah. Angin-angin kencang kembali bertiup dan genteng-genteng mulai berjatuhan menimpa Sri, Joko, dan Kuncoro. Untung saja sebelum jatuh tidak berdaya berlumuran darah, Kuncoro dan juga Joko berhasil membuka pintu yang tertutup. Mungkin pengaruh dari doa-doa yang mereka baca juga tadi. "Kita bertiga harus keluar dari rumah terkutuk ini," teriak Joko memberi semangat kepada Kuncoro dan Sri. Dengan tubuh penuh luka-luka, Kuncoro dan Joko mencoba merangkak keluar. Sayangnya Sri tertinggal di belakang mereka. Brak! Pintu kembali tertutup dan mengurung Sri di dalam ruangan itu bersama para makhluk dari alam gaib yang sangat mengerikan. "Cepat, serahkan dulu gadis perawan itu kepada aku, Gayatri. Setelah itu, kau kejar dua temannya yang lain," perintah kuntilanak tua dari dalam cermin. Kuntilanak merah melesat ke arah Sri, lalu menyeretnya ke arah cermin, sementara kuntilanak tua terlihat tidak sabar ingin menyantap Sri. Brak! "Hentikan, Gayatri!" Tiba-tiba saja pintu ruangan itu didobrak. Mbah Parmi muncul dengan seorang pria tua bersorban. Pria tua itu adalah kiai pemimpin pondok pesantren di desa sebelah. "Ibu," kuntilanak merah yang sebenarnya arwah Gayatri yang penasaran itu berkata dengan lirih. "Lepaskan gadis itu, Gayatri. Dia Sri, anak kandungmu." Mbah Parmi berusaha membujuk sosok kuntilanak merah itu. "Anakku," kuntilanak merah itu bergumam sambil melepas cekikannya dari leher Sri. "Jangan pedulikan dia, Gayatri. Dunia kita sudah berbeda. Lebih baik cepat kau serahkan gadis perawan itu padaku," perintah sosok kuntilanak tua di dalam cermin. "Gantari, kamu Gantari anakku kan?" Mbah Parmi mencoba berbicara kepada kuntilanak tua di dalam cermin. "Ibu." Kuntilanak tua itu menangis. Wajahnya yang tua berangsur-angsur menjadi cantik. Ternyata dia adalah sosok Gantari, kuntilanak putih. Mbah Parmi melangkah mendekati cermin, tapi Pak Kiai segera mencegahnya. "Jangan mendekat, dia bukan lagi anakmu. Dia sudah menyatu dengan sosok makhluk gaib penunggu cermin." "Kurang ajar. Kalian semua harus mati," amuk kuntilanak putih di dalam cermin. Ruangan itu bergetar hebat bagaikan terkena gempa. Sosok pocong dan kuntilanak merah menjadi lebih beringas dan mencoba menyerang Pak Kiai. Pak Kiai mulai melafalkan doa-doa suci dan itu membuat kuntilanak merah dan pocong menjerit kepanasan dan perlahan mulai terbakar. "Gayatri, tidak!" Mbak Parmi mencoba menolong kuntilanak merah, tapi Sri segera memegangi neneknya itu. Setelah kuntilanak merah dan pocong antek-antek makhluk gaib penghuni cermin terbakar dan menghilang, Pak Kiai pun segera mengambil linggis yang tadi sempat digunakan oleh Joko untuk membuka pintu. Cermin tua itu hancur berkeping-keping, terdengar suara jeritan-jeritan pilu dari dalam cermin itu. Mungkin mereka adalah para arwah yang sudah ditumbalkan untuk makhluk penghuni cermin itu. Terdengar suara sirine di luar rumah itu, rupanya selain memanggil Kiai untuk menyelamatkan Sri dan teman-temannya, Mbak Parmi juga memanggil polisi dan ambulan. Sri, Joko, dan Kuncoro akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Begitu juga dengan Pak Kades yang terluka di kepalanya. Polisi sudah menetapkan Pak Kades menjadi tersangka berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan. Semua itu atas laporan Mbak Parmi. Selama ini Mbak Parmi curiga kalau Pak Kades adalah dalang di balik menghilangnya kedua anak kembarnya.
Esok paginya penyelidikan dari pihak kepolisian mulai dijalankan. Mereka mengerahkan anjing pelacak dan menggali di bawah lemari ruangan tempat cermin tua berada. Mereka menemukan tengkorak bergaun merah, mungkin itu Gayatri. Di tempat yang sama juga ditemukan tengkorak lain yang belum diidentifikasi. Mungkin itu adalah tengkorak milik sosok pocong yang selalu muncul bersama kuntilanak merah Gayatri. Di sekitar rumah itu juga dilakukan penggalian. Ditemukan jasad tukang bakso dan kedua pemuda konten kreator dari kota. Anehnya mereka juga menemukan satu mayat lagi yang masih utuh. Itu adalah mayat dari Gantari yang mengenakan gaun putih. Padahal dia meninggal di waktu yang sama dengan Gayatri, tapi seolah-olah Gantari itu baru saja meninggal. Mayat-mayat yang ditemukan beserta tengkorak-tengkorak itu pun dibawa untuk dilakukan otopsi dan diidentifikasi. Ternyata hampir di semua mayat ditemukan sidik jari Pak Kades, yang berarti dia adalah tersangka utama dalam kasus itu. Mbak Parmi duduk di samping ranjang tempat Sri dirawat. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi dulu. Memang benar kalau Gantari dan Gayatri itu adalah anak kembarnya. Gantari dulu berpacaran dengan Pak Kades, sementara Gayatri merantau ke kota, tapi malah dihamili oleh pacarnya di sana. Diam-diam dia melahirkan Sri dan menitipkan pada kerabat di sana. Dia pun kembali ke desa dan berpura-pura menjadi polos kembali. Pak Kades yang dulu hanyalah pemuda biasa memutuskan untuk mencari jalan pintas. Seorang dukun menjadi perantara melakukan pesugihan dengan makhluk gaib penunggu cermin. Syaratnya dia harus menyerahkan 7 tumbal orang suci, entah perjaka atau perawan. Semua itu demi kekayaan dan juga kejayaan. Bahkan Pak Kades tega menumbalkan Gantari, kekasihnya sendiri. Sementara sosok pocong yang berkeliaran dengan kuntilanak merah itu adalah kekasih Pak Kades yang lain. Sayangnya dia sudah tidak suci, makanya gagal ditumbalkan dan arwahnya penasaran sama seperti Gayatri. Syukurlah semuanya sudah berakhir, Mbah. Walaupun aku tidak pernah bertemu dengan ibuku, tapi aku senang sempat melihatnya walaupun dalam wujud kuntilanak merah. Sri menghela nafas berat. Malamnya Mbak Parmi yang menjaga Sri di rumah sakit itu terlihat sudah tertidur di lantai. Sri yang tidak tega membangunkannya berusaha turun dari ranjang sendiri karena ingin buang air kecil di kamar mandi. Di kamar mandi itu ada sebuah cermin tepat di atas wastafel. Sri merasa trauma melihat cermin itu. Dia takut tiba-tiba saja ada sosok makhluk yang mengerikan lagi di sana. Jadi Sri cepat-cepat pergi dari sana. Mau kemana, Sri? Tiba-tiba saja terdengar suara lirih dari dalam cermin, disertai terjulurnya tangan keriput pucat dari dalam cermin itu. Sri tidak berani menoleh ke belakang dan segera pergi dari sana. Dia yakin itu sosok makhluk gaib penunggu cermin yang masih terperangkap dalam dunia gaib di balik cermin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.